Yesus mengawali perumpamaan dengan menceritakan anak bungsu yang meminta harta bagian miliknya kepada ayahnya. Pada budaya tertentu, perilaku tindakan yang dilakukan oleh si bungsu adalah perilaku tidak wajar. Bagaimana mungkin seorang anak meminta bagian harta miliknya kepada ayahnya yang masih hidup? Seolah-olah si anak mau mengatakan kepada ayahnya, "Bapak kapan mau mati?" Ayahnya masih hidup, namun si bungsu meminta harta bagian yang menjadi miliknya. Apa kata teks selanjutnya, saudara-saudara? Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Tidak dituliskan secara detail respon ayahnya. Apakah mulai dengan perdebatan, ataukah sempat terjadi bukan cuma perdebatan tapi bahkan pertengkaran berhari-hari? Tidak diberitahukan. Yang teks beritahukan kepada kita adalah lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti bukan saja si bungsu, melainkan juga si sulung. 2/3 untuk si sulung, 1/3 untuk si bungsu. Itu menurut ketentuan hukum pada saat itu. Harta diberikan kepada mereka berdua, dan si bungsu memutuskan untuk menjual seluruh harta yang sudah dibagi oleh ayahnya, dan dia pergi ke negeri yang jauh. Mungkin sebagai orang tua kita bisa berupaya berpikir ya secara positif. Oh, mungkin anakku yang bungsu ini sedang menunjukkan kematangan, sedang menunjukkan kedewasaan. Aku mau pergi dari rumah, aku mau keluar dari rumah, aku mau menantang dunia, aku mau belajar hidup mandiri, aku mau mengalami kegetiran hidup, aku mau belajar sungguh-sungguh tentang hidup. Dan menggunakan harta yang dipercayakan oleh orang tua dengan sungguh-sungguh. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika ia pergi ke negeri yang jauh dan menjual semua harta yang sudah dibagi oleh ayahnya, ia justru hidup dengan berfoya-foya. Seolah-olah hidup yang dijalaninya ke depan nanti menjadi hidup yang tetap mulus-mulus saja, hidup yang flat-flat saja, hidup penuh dengan kegembiraan, hidup dengan kemakmuran sama seperti yang ia alami bersama dengan keluarganya di rumah. Seolah-olah dunia yang ia temui, dunia yang akan ia hadapi persis seperti rumahnya. Dan ternyata dugaannya meleset. Kepercayaan dirinya terlalu besar. Dunia tidak seindah yang dibayangkannya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dari keadaan ekonomi yang sangat baik, sepertinya makmur, berasal dari keluarga sosial yang baik, ayah hamba di rumah, lalu kemudian timbul bencana kelaparan, langsung melarat. Mungkin sebelumnya di rumah juga tidak pernah sama sekali berkekurangan, tidak tahu sama sekali merasakan lapar. Mungkin juga tidak pernah melakukan berbagai macam pekerjaan karena terlalu banyak hamba milik ayahnya. Namun hidup sedang mengajarkannya sesuatu. Kegetiran itu harus dia telan. Dengan begitu ia dapat mengerti apa itu hidup. Ia menjadi melarat. Dan insting semua makhluk hidup, yaitu bertahan untuk tetap hidup.
Dalam kemelaratan ia mulai putar otak apa yang harus dilakukan. Yang sebelumnya dia tidak tahu tentang bagaimana bekerja keras. Taunya hanya menerima. Dan saat itu dia harus bekerja. Ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Tragis sekali hidupnya. Sebelumnya mengalami kemakmuran, belum pernah mengalami kegetiran hidup. Sekalinya keluar, habis sudah harta yang dibagi oleh ayahnya, langsung alih profesi menjadi penjaga babi. Sangat hina pekerjaannya. Dan tidak cukup hanya itu, saudara-saudara. Ketika ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tidak seorang pun yang mau memberikan kepadanya. Sangat-sangat sakit hidupnya. Habis-habisan. Bahkan harga diri pun rasanya sudah tidak dia miliki. Untuk makan ampas babi saja tidak ada yang mau memberikan kepadanya. Dalam kondisi yang seperti itu, ingatannya kembali kepada rumah. Ingatannya kembali kepada keluarga. Ingatannya kembali kepada orang tua. Ingatannya kembali kepada perilakunya yang sangat memalukan. Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan aku berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak itu sudah menyiapkan skenario, tahu diri. Yang penting bagaimana bisa mempertahankan hidup. Lebih baik kembali pulang ke rumah, mengakui segala kesalahan yang sangat memalukan. Bahkan menjadi salah seorang upahan bapaknya pun gak masalah, yang penting bisa bertahan hidup. Namun saudara-saudara, keputusan ini juga adalah keputusan yang luar biasa. Karena ketika pulang dia bukan saja bisa saja menghadapi kemarahan yang luar biasa dari orang tua, dari keluarga, tetapi juga rasa malu yang harus dia tanggung di hadapan masyarakat. Pergi dengan rasa bangga, pergi dengan dada sangat terbuka, namun ternyata pulang hampir kehilangan harga dirinya. Mungkin bagi setiap saudara yang masih ingat keputusan untuk merantau ke negeri yang jauh, ya, berpikir, berani sekalinya pergi, maka aku harus buktikan kembali ya, dengan pencapaian, dengan prestasi. Namun si bungsu ini akan kembali dengan menanggung rasa malu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Masih jauh, ayahnya itu memandang anaknya, ia mengenali anaknya pun dalam keadaan yang sudah sangat menyedihkan. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan, bukan oleh kemarahan. Padahal masih jauh. Ayahnya langsung berlari-lari menjemput si anak yang lama sudah hilang dan memeluknya, menciumnya. Si bungsu sudah menyiapkan apa yang ingin ia akan sampaikan kepada bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Belum selesai dia mengaku kesalahannya. Belum selesai dia mengaku segala dosa-dosanya. Belum selesai ia mencium kaki bapaknya. Bapaknya mengatakan kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dan mereka mulai bersukaria. Skenario terburuk sudah dipersiapkan oleh si bungsu. Namun yang ia terima
justru adalah penyambutan, peluk dan cium, dan pesta menyambutnya kembali. Di sisi yang lain, si sulung dari kejauhan mendengar ini suara apa ya? Pesta-pesta, ada acara apa? Bertanya kepada hambanya, apa itu? Hamba-hambanya mengatakan bahwa adiknya yang sudah lama pergi itu kembali pulang. Dan si sulung mulai bertanya, kok bisa anak semacam ini yang sudah bikin malu keluarga, yang sudah bikin malu komunitas, justru disambut, malah diberikan pesta gembira. Sedangkan saya yang setiap hari bersama-sama dengan Bapak, bekerja, membantu, tidak pernah Bapak mengadakan pesta untuk aku sama seperti yang diterima oleh si bungsu. Ada rasa kegetiran di sana. Lalu ayahnya dengan lembut mengatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini sebetulnya mau bicara tentang apa? Tentang siapa, saudara-saudara? Di ayat 1 sampai 3 di awal tadi, ini menjadi pembuka yang penting ketika Yesus mau menjelaskan bukan saja perumpamaan tentang anak yang hilang, namun juga perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Pembukaan ini menjadi pesan sangat penting. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oh, ini toh penyebabnya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat melihat mengapa Yesus menerima kehadiran pemungut cukai, para pendosa. Yesus menyambut mereka, Yesus menerima mereka karena para pendosa ini ingin mendengarkan Yesus. Bahkan Yesus tidak segan makan bersama dengan mereka. Bahkan dalam beberapa pengajaran, Yesus sengaja memberikan tempat khusus istimewa kepada orang-orang yang terlanjur dianggap pendosa dan sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan kesempatan, belas kasihan, karunia pengampunan. Yesus ternyata sedang berhadapan dengan kenyataan ini. Kenyataan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa sebagai anak sulung. Sedang protes. Masa kamu memperlakukan dengan demikian terhormat para pemungut cukai ini? Lihat kami. Seolah-olah si sulung dalam perumpamaan itu seolah menampilkan seorang yang baik, seorang yang luhur, seorang yang loyal, seorang yang setia, namun justru jauh di dalam kedalaman hatinya sebetulnya dia sedang menunjukkan arogansi, namun ditutup oleh seolah-olah saleh, seolah baik, seolah luhur. Padahal enggak gitu-gitu amat. Namun dalam perumpamaan ini ditampilkan bagaimana kasih Bapa yang persis mengetahui hati anak-anaknya. Pun kepada si sulung, ia mempermalukan si sulung. Pun kepada si bungsu, ia memberikan pelukan seluas-luasnya, bahkan mengadakan pesta. Yesus sedang berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang merasa sebagai si sulung, aku berkata kepadamu di ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Justru yang menimbulkan sukacita adalah ketika setiap kita yang mengakui kebersalahan dan keberdosaannya dengan berani, dengan penuh ketulusan meminta pengampunan dan kesungguhan untuk belajar membauri hidup. Justru persis disitulah ada pesta sukacita. Karena Bapa menyambut
semua orang di dalam rahmat kasih-Nya yang amat besar. Jadi mungkin saudara-saudara dalam kisah ini yang menjadi pusat bukan tentang anak yang memboros-boroskan harta kekayaan yang diberikan oleh ayahnya, namun justru memberi tempat yang spesial kepada kasih Bapa yang boros. Kenapa boros? Begitu sangat melimpah-limpah, seperti seolah-olah tidak berhitung akan kasih yang dia keluarkan. Seolah-olah tidak berpikir apakah kasih pengampunan ini akan merugikan atau menguntungkan. Seolah-olah tidak lagi berpikir bisa saja si bungsu akan mengecewakannya lagi. Enggak. Tidak terpikir. Yang penting bagi Bapa kita adalah kasih pengampunan. Karena itu kasih Bapa yang boros ya. Dalam tanda petik. Meluap-luap. Besar, tidak terbendung. Dan kita semua menerimanya dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus pasal 5 dikatakan demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi kalau Bapa di sorga menerima kita dengan apa adanya, maka ini pesan Rasul Paulus, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jika kita hidup di dalam Kristus, maka kita diubah jadi ciptaan yang baru. Citra gambar kita diputihkan kembali sebagai gambar dan rupa Allah. Dan menerima keluhuran kemuliaan. Menerima pintu-pintu kesempatan bagi kita untuk memperbarui diri. Tema pada hari ini adalah meneruskan kasih Bapa yang menyambut. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai gereja juga diajak dan diundang untuk bertindak meneruskan kasih Allah Bapa. Menyambut semua orang yang berdosa yang mau merespon pesan Kristus. Apakah gereja mau menolak untuk turut berpesta dan merayakan orang-orang berdosa yang menyesali perbuatan? Termasuk kita. Bapa di sorga menerima kita, menyambut kita. Dan kita minta. Kita pun menyambut yang lain dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membarui diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, melalui firman-Mu, kami diajak untuk bercermin dan mengevaluasi diri kami. Betapa kami juga seperti yang dikisahkan dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Kami diajak untuk dengan tulus, dengan sadar diri, mengaku akan keberdosaan kami, dan terus memohon rahmat Tuhan, kekuatan Tuhan bagi kami agar kami bisa membarui diri. Kami juga bercermin, agar kami juga tidak dihinggapi oleh arogansi merasa menjadi anak sulung, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih suci, sehingga kami luput untuk memperhatikan apa yang menjadi inti kasih Bapa bagi semua orang. Engkau mengundang dan mengajak kami
sebagai bagian dari persekutuan umat Tuhan untuk saling menerima, saling memotivasi untuk melakukan pembaruan hidup. Terima kasih ya Bapak.